Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini, pada pertemuan ke-9, kita akan membahas pemakaian tanda baca. Nanti ketika pertemuan ke-10 juga akan membahas tentang pemakaian tanda baca, karena materi tentang pemakaian tanda baca itu sangat banyak materinya. Pertama, kita akan pelajari tanda baca tanda titik. Nah, tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Pada umumnya, saya yakin semuanya akan mengetahui, tanda titik ketika kita menjadikan sebuah kalimat, berarti kita harus menggunakan tanda titik. Nanti akan, Bu, kalau misalnya dia suatu kalimat tidak dibuat tanda titik, apakah dia dapat menjadi kalimat untuk pengakhirannya? Tidak. Berarti dia termasuk klausa. Nah, jadi harus diakhiri tanda titik. Terus selanjutnya, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam bagan, ikhtisar, atau daftar. Nah, di sini kita bisa lihat. Bisa di sini. Nah, misalnya satu titik kondisi kebangsaan Indonesia. Nah, biasanya menggunakan huruf, angka, dan sebagainya. Ini contohnya ya, ketika satu titik atau 1.1 dan sebagainya. Itu tanda titiknya dipakai. Inilah tanda titik itu penggunaannya seperti itu. Terus selanjutnya, catatan. Tanda titik tidak dapat dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Nah, jadi jika Anda melihat ada misalnya satu tutup kurung atau buka kurung, itu tidak perlu dikasih tanda titik lagi. Di sini yang seperti bagan 2.1, misalnya saya ketika kita membuatkan suatu daftar pustaka, ataupun juga membuat daftar bagan, daftar grafik, itulah fungsinya tanda titik. Nah, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.32.20. Nah, jadi pukul 1:35:20. Nah, inilah contohnya penggunaan untuk tanda titik. Terus juga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbitnya. Contohnya seperti ini. Terus, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, menunjukkan suatu jumlah, menunjukkan suatu jumlah. Jadi kita lihat, misalnya contohnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, jadi 13.000 seperti itu. Jadi digunakan tanda titik. Catatan di sini, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, yang tidak menunjukkan jumlah. Kalau yang tadi adalah menunjukkan jumlah. Nah, terus misal, dia lahir pada tahun 1956. Itu kan bukan menunjukkan jumlah, tetapi menunjukkan tahun kelahirannya. Kalau yang di atas tadi menunjukkan jumlah, jadi dia menggunakan tanda titik. Terus tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya gambar 3, alat ucap manusia. Tabel 5, sikap generasi manusia. Misalnya kan kita menulis suatu makalah ataupun karya tulis, kita kan bisa gambar 3, alat ucap manusia. Jadi itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Nah, selanjutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat. Pertama, alamat penerima.
dan pengirim surat serta tanggal surat, misalnya yang terhormat, titik, dan sebagainya. Ini contohnya ya. Bisa Anda buka di siakat materinya. Selanjutnya lagi, tanda koma. Nah, kalau tadi tanda titik, sekarang tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerinci atau pembilangan. Misalnya, pemerincinya lebih dari 2. Nah, telepon seluler, koma, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Kalau misalnya Bu, telepon seluler atau komputer, apakah dia perlu menggunakan tanda titik? Tidak perlu. Nah, kalau ini kan pemerinciannya lebih dari 2, jadi dia menggunakan tanda titik. Nah, perbedaannya antara EBI dan EYD adalah penggunaan tanda koma ya tadi. Penggunaan antara EYD dan EBI dalam penggunaan koma itu kita bisa dapat lihat kalau dulu misalnya dan atau sebelumnya itu tidak menggunakan tanda koma, tetapi sekarang kalau misalnya penjelasannya lebih dari 2, maka disertai tanda koma. Misalnya 3, 4, dan seterusnya ada sebelum dan atau sebelum atau itu penggunaan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, jadi ada 2 klausa ya di sini. Kata penghubungnya tetapi. Nah, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Ingat, ini tadi ketika ini menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara klausa 1 dan klausa 2, tetapi dia ada kata penghubungnya. Nah, dan dia tetap ditaruh tanda titik karena dia sebuah kalimat. Tapi ketika Anda tidak menggunakan tanda titik, berarti dia bukan kalimat. Nah, Bu, ada kan kalimat menggunakan tanda seru, tanda tanya, itu beda lagi ya. Nah, nanti kita akan bahas di penggunaan tanda-tanda lainnya. Nah, selanjutnya adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Bu, apa sih anak kalimat dan induk kalimat? Akan kita bahas di pembahasan pertemuan 11, di mana nanti akan saya bahas tentang bagaimana cara penulisan suatu kalimat. Kita akan membahas. Untuk saat ini kita membahas penggunaan tanda. Baca dulu ya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Nah, itu antara ini ada induk kalimat, ada anak kalimatnya. Terus selanjutnya adalah catatan pada tanda koma ini, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Saya akan datang kalau diundang. Nah, jadi nanti kalau kita membahas ya, ketika saya menuliskan anak kalimat dulu, setelah itu induk kalimat, berarti saya akan menggunakan tanda koma. Tetapi ketika saya menuliskan induk kalimat dulu, setelah itu anak kalimat mengikutinya, berarti saya akan tidak akan menggunakan tanda koma. Itu perbedaannya. Terus tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya kita bisa melihat di sini anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi wajar sejak kecil. Jadi wajar waktu wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Jadi di sini ada kalimat kan. Nah, terus kita menggunakan kata oleh karena itu, jadi, meskipun demikian. Nah, ketika suatu kalimat terus ada kata menggunakan kata hubung antar kalimat, kita berikan tanda koma seperti itu. Terus selanjutnya adalah tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Nah, oh, begitu. Wah,
bukan main. Nah, itu. Bu, Dik, hati-hati ya di jalan seperti itu. Nah, itu penggunaan tanda koma. Misalnya Anda manggil Bu, apa kabar? Nah, berarti Bu, koma, apa kabar? Seperti itu. Terus tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya kata nenek. Jadi ketika saya meminta ketua kelas, saya minta hari ini kita akan pertemuan Zoom pada pukul 10. Nah, itu ketika kata-kata saya itu tidak ada diubah sama sekali, itu namanya petikan langsung. Nah, jadi kita harus berbagi dalam hidup ini. Jadi kata nenek, misalnya teman Anda menyampaikan perkataan saya, kata Bu Erma, koma, tanda petik 2. Nah, di situ kita beri penjelasan apa yang saya sampaikan itu tanpa diubah dan tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan seperti itu. Terus selanjutnya adalah catatan di sini, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lainnya. Misalnya, di mana saudara tinggal, kata Pak Lurah. Nah, jadi di sini kan tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya. Kalau tadi bukan kalimat tanya, kalau yang di atas, yang di bawah kalimat tanya. Nah, terus selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tinggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, contohnya saudara titik Abdullah, koma. Nah, jadi ketika kita kebingungan bagaimana sih cara menuliskan nama, terus ada alamat, ada tempat tinggal, kecamatan, kelurahan, seperti ini tulisannya. Jadi ada koma-komanya. Nama dulu, koma, jalan, koma lagi, kelurahannya apa, koma, kecamatannya, koma, dan seterusnya. Terus selanjutnya adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Biasanya misalnya Erma Lestari, Lestari, koma, Erma, seperti itu. Itu dalam penulisan daftar pustaka, dia yang kalau misalnya ada penulis 2, 3, dan seterusnya, itu ada caranya, tetapi kembali lagi kita hari ini fokus adalah penggunaan tanda baca. Jadi yang saya contohkan adalah penulis, misalnya dia hanya menulis satu buku hanya dia sendiri. Jadi misalnya saya menulis buku bahasa Indonesia, Erma Lestari menjadi Lestari, Erma, dan tahun dan sebagainya. Nah, di sini catatan tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Biasanya kita melihat catatan kaki di sebuah karangan karya tulis ilmiah itu kan ada di bawah. Nah, itu digunakan tanda koma dipakai di antara bagian-bagian tersebut dalam catatan kaki. Ini contohnya sudah yang saya tampilkan. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Nah, ini contohnya. Singkatan nama diri B titik Ratulangi, koma. Itu pemisah antara nama dan gelar. Seperti itu. Terus catatan. Bandingkan dengan kita bisa lihat ini catatannya. Oh, perbandingan Siti Hadijah MA dengan Siti Hadijah M.A. Nah, kalau M.A tanpa tanda koma berarti dia adalah merupakan kepanjangan seperti ini. Kalau ada Siti Hadijah terus koma M.A berarti nama dan gelar orang. Tapi di sini Siti Hadijah
M.A tanpa tanda koma berarti Siti Khadijah Mas Agung misalnya, seperti itu contohnya ya. Jadi pembedanya, oh ini apakah dia di belakang ini merupakan gelarnya atau sebuah nama singkatan atau marganya, seperti itu. Jadi penggunaannya terlihat pada penggunaan tanda koma. Terus selanjutnya adalah tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Ini bisa lihat semua ya, ada tanda koma penggunaannya. Terus selanjutnya tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Ini kan di daerah kami, jadi dia itu membahas dan menjelaskan bahwa di daerahnya dia itu masih banyak bahan dan tambang yang belum diolah. Nah, selanjutnya semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti latihan paduan suara. Ini kan ada keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Selanjutnya adalah kita bisa lihat tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau pengertian. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Ini contohnya ya, tanda koma dipakai di belakang kalimat keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Jadi ada kalimat keterangan yang terdapat pada awal kalimat agar tidak menjadi salah pengertian. Terus kalau kita lihat dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Oh, dalam pengembangan bahasa, nah ini kan tanpa ada tanda komanya, nanti akan terjadi salah pengertian. Misalnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Kalau misalnya atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Kalau ini atas perhatian, bisa kita koma, saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, itu juga akan menimbulkan salah arti ya jika tidak ada tanda komanya. Terus tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Misalnya, ayah menyelesaikan pekerjaan ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Ini apa sih Bu penggunaannya untuk tanda koma? Jadi kita melihat ada kalimat setara yang satu dari kalimat setara tersebut ada di dalam sebuah kalimat majemuk. Jadi hari sudah malam, contohnya hari sudah malam, itu kan dapat dibuat satu kalimat, tetapi ini namanya pengganti kata penghubung, jadi dapat juga kita menjadi dua klausa ini dapat dijadikan satu, hari sudah malam misalnya, dan anak-anak masih membaca buku. Jadi menjelaskan dapat mengganti tanda titik koma dapat mengganti kata penghubung antar kalimat, seperti itu. Terus selanjutnya adalah tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Jadi klausa, ingat ya, klausa itu hampir mirip dengan kalimat, tapi nanti akan ada pembedanya, itu pembedanya pada tanda titiknya. Tanda titiknya kalau kalimat itu ditulis dengan awal huruf pada kata pertama itu menggunakan huruf kapital, diakhiri tanda titik. Berbeda dengan klausa, dia tidak menggunakan huruf kapital pada awal kalimatnya, terus tidak diakhiri tanda titik. Itulah perbedaan antara kalimat dan klausa. Nanti untuk kalimat, memang kita akan bahas lebih detail pada pertemuan 11. Nah, di sini kita
Contohnya saja, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Kan biasanya ada ya. Ingat, ini kan klausa. Jadi ingat, huruf awal pada suatu klausa dia tidak menggunakan huruf kapital. Nah, dan di belakangnya ada penggunaan tanda titik koma. Itu contohnya, tanda titik koma. Nah, terus selanjutnya, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perinci. Dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda titik koma. Seperti ini kita sudah tahu, ibu membeli buku, koma, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Jadi ini ATK, terus ini tentang pakaian, terus ini tentang buah-buahan. Jadi penggunaan tanda titik komanya itu dalam pemerinci yang masuk dalam sebuah kalimat. Terus tanda titik dua, kalau tadi tanda titik koma, kalau sekarang adalah tanda titik dua. Kalau tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan dilengkapi yang lengkap diikuti pemerinci atau penjelas. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga, misalnya titik dua, kursi, meja, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Nah, jadi kita di sini melihatlah, dalam satu kalimat ini ada penggunaan tanda titik dua, ada penggunaan tanda koma, ada penggunaan tanda titik. Terus selanjutnya adalah tanda titik dua tidak dipakai jika pemerinci atau penjelas itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Jadi, tanda titik dua tidak dipakai jika pemerinci atau penjelas merupakan pelengkap atau yang mengakhiri pernyataan. Contohnya seperti ini ya, yang saya tampilkan. Selanjutnya adalah tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Seperti ketua, titik dua. Nah, biasanya kita aturan dalam struktural, narasumber, titik dua, dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dan percakapan. Pelaku dalam percakapan. Ibu titik dua. Biasanya kita melihat ini pada naskah-naskah drama, itu kan sering kita menemukan seperti ini ya, tanda titik dua, terus juga ada tanda petik dua, ada tanda koma, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak, judul, suatu keterangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Saya rasa ini Anda semua bisa membaca kembali pada materi yang sudah saya unggah di Syakat. Nah, sekarang adalah tanda hubung. Tanda hubung biasanya dipakai untuk menjadi bagian kata, untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, ini ingat ya, beberapa pertemuan yang lalu saya pernah menuliskan pemenggalan kata. Nah, ini kita pemenggalan katanya menggunakan apa? Menggunakan tanda hubung. Nah, menggunakan tanda hubung itu digunakan pemenggalan kata tersebut karena pergantian baris seperti ini, cara dan sebagainya. Di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Terus nelayan pesisir itu membudidayakan rumput laut. Jadi rumput. Nah, di sini kan terlihat ya, ingat bunyi setiap kata ketika kita melakukan pemenggalan menggunakan tanda hubung, ingat bunyi itu harus utuh, tidak terpisah seperti itu. Nah, tanda hubung dipakai untuk
menyambung unsur kata ulang. Nah, ini kalau ini sudah saya yakin, ingat kita kata ulang kemarin. Nah, itu kan ada menggunakan tanda hubung. Selanjutnya adalah tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata atau eja satu-satu. Dieja di sini. Misalnya, 11 2013. Nah, jadi di sini tanda hubung dipakai untuk menyambung ini kan tanggal, bulan, tahun. Kalau ini sebuah ejaan P A N I T I A. Itu penggunaan tanda hubung ya. Terus selanjutnya, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan, bagian atau kata ungkapan. Berevolusi, mengukur, dan seterusnya. Saya yakin untuk tanda hubung ini sempat juga kita membahas tentang pemenggalan kata itu menggunakan tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Se dengan kata berikut dimulai dengan se-Indonesia, se-Jawa Timur, seperti itu. Ke, an, dan sebagainya. Ini penggunaan tanda hubung. Selanjutnya catatan tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Nah, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Seperti P3K, itu kan dia melambangkan sebuah huruf, bukan jumlah ya. Terus tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing lainnya. Nah, seperti ini. Di backup. Nah, backup itu kan bahasa asing, sedangkan di itu bahasa Indonesia. Contohnya seperti itu ya. Terus tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Berarti di sini kata pasca. Pasca, nah jadi di sini adalah pasca ini menjadikan sebuah objek bahasan. Jadi dia menggunakan tanda hubung. Karena pasca bisa pasca sarjana, pasca bencana, pasca dan sebagainya lah dalam kata pasca di sini. Bisa digabungkan dengan kata lain. Nah, terus tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi, kalau tadi tanda hubung, sekarang tanda pisah. Perbedaan tanda hubung dan tanda pisah kita lihat sama-sama terlihat strip, tetapi satunya itu lebih pendek kan tanda hubung itu, kalau tanda pisah itu lebih memanjang. Jadi tanda pisah dapat digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kata yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai dikasih tanda hubung diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi ada suatu penyisipan kata yang di luar penjelasan, di luar bangun kalimat tersebut. Jadi menggunakan tanda pisah. Terus selanjutnya adalah tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lainnya. Soekarno, strip Hatta. Nah, jadi ada tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan lain. Jadi Soekarno, Hatta, proklamator kemerdekaan RI, terus ada tanda pisah lagi. Nah, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, strip lagi, amanat Sumpah Pemuda harus digelorakan. Jadi di sini ada satu keterangan lain yang itu tidak dicantumkan pada kalimat ini. Jadi tanda pisah dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan lain seperti itu. Selanjutnya yaitu tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat
yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, tahun 2010 sampai 2013. Tanggal 5 sampai ke tanggal 5 sampai tanggal 10. Kalau ini Jakarta sampai ke Bandung. Sampai dengan sampai ke. Nah, tadi ada tanda titik, sekarang ada tanda tanya. Nah, ini untuk kalimat juga fungsinya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Kalau tadi tanda titik, otomatis tidak dipakai pada kalimat tanda tanya. Kalau tanda tanya dia menggunakan kalimat tanya dia menggunakan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Di Indonesia terdapat 740. Nah, tanda tanya bahasa daerah. Jadi kan di sini kita tidak dapat membuktikan sebenarnya karena perlu observasi dulu. Misalnya di Indonesia terdapat 740 tanda tanya bahasa daerah. Jadi ini masih benar-benar harus dikumpulkan datanya, masih tanda tanya seperti itu. Terus selanjutnya adalah ketika tanda titik tadi dalam satu kalimat tanda tanya, selanjutnya adalah tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Alangkah indahnya laut di Bunaken, jadi tanda seru. Mari kita dukung gerakan Cinta Bahasa Indonesia. Cinta Bahasa Indonesia, jadi kayak lebih seruan, ajakan seperti itu. Nah. Terus selanjutnya adalah tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. Jadi tanda titik-titik itu tidak harus sampai 10 gitu. Jadi kita berhati-hati dalam penulisan tanda. Di sini ada tanda elipsis yang dimana ada 3 titik. Nah, jadi contohnya adalah penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut dan seterusnya. Nah, catatan di sini tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Jadi ada spasinya ya. Sebelum tanda elipsis spasi, sesudah tanda elipsis juga spasi. Nah, mohon maaf tadi jumlah titiknya ada 4 tanda elipsis itu. Terus tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jumlahnya ada 4 buah. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Menurut saya titik-titik. Nah, jadi ini 3, tapi kalau misalnya di akhir kalimat dia menggunakan 4 buah titik ya. Terus kalau dia di pertengahan atau di awal suatu kalimat, tanda elipsis ini kita menggunakan 3 titik saja. Catatan tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Ingat tadi, sebelum menulis tanda elipsis, spasi dulu sebelumnya, sesudahnya juga spasi dulu. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Nah, jumlah titiknya itu ada 4 buah. Nah, terus sekarang adalah tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan. Merdeka atau mati, misalnya. Itu seru Bung Tomo dalam pidatonya. Jadi itu kan langsung benar-benar ungkapan dia tidak diubah, dia tidak ditambah, dia tidak diberikan sisipan ataupun akhiran. Terus selanjutnya adalah tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, koma, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak
tanda petik pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Itu kan kita mengutip, oh buku apa, seperti itu. Marilah kita menyanyikan lagu. Nah, misalnya judulnya Maju Tak Gentar, jadi langsung tanda petik. Seperti itu. Terus selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tetikus komputer itu sudah berfungsi. Kok dia di tanda petik? Karena kita biasanya mengenal tetikus itu dengan mouse, tetapi dalam bahasa Indonesia ada kata baru mouse itu ada bahasa Indonesianya yaitu tetikus. Nah, jadi ada tanda petiknya. Jadi istilah mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal. Selanjutnya adalah tanda petik tunggal. Kalau tadi tanda petik 2, sekarang tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi pagi. Jadi ada kutipan di dalam kutipan. Nah, ada kutipan langsung di dalam kutipan langsung. Jadi seperti ini tadi ya. Nah, kau dengar anakku, ibu bapak pulang. Nah, jadi ujar Pak Hamdan. Nah, jadi kita melihat oh ada nanti selain tanda petik, ada tanda kurung dan sebagainya itu juga oh ini ada petikan langsung, di dalam petikan langsung itu penggunaannya seperti apa? Kita menyampaikan omongan orang dan disampaikan orang ketiga lagi, jadi dia menggunakan tanda titik 2 dan mohon maaf dia menggunakan tanda petik 2 dan petik tunggal seperti itu. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan dalam penjelasan kata atau ungkapan. Terus contohnya ini tergugat tanda titik tanda petik tunggal yang digugat terus tutup petik tunggal lagi. Nah, di sini tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Nah, jadi dalam kurung SIM dan sebagainya. Jadi ada pengapitan, keterangan atau penjelasan lainnya. Selanjutnya adalah tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat. Nah, contohnya sajak Tranggono yang berjudul Ubud. Nah, nama tempat dikenal di Bali. Nah, jadi di sini ada penjelasan Ubud itu apa sih? Ternyata nama tempat yang terkenal di Bali. Selanjutnya adalah tanda kurang dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Jadi dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya pesepak bola Kenaman itu berasal dari kota Padang. Bisa juga kita menyebutkannya berasal dari Padang. Itu yang dimaksud tanda kurung itu dapat dimunculkan atau dihilangkan. Nah, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerinci. Nah, kalau yang seperti ini faktor produksi menyangkut bahan baku, biaya, dan tenaga kerja. Jadi A itu tanda kurung ada A, terus ada kurung tutupnya, koma ini sebagai pemerinci dalam suatu kalimat ya. Terus selanjutnya juga ada misalnya di bawah dia harus melengkapi berkas. Nah, penulisannya benar adalah dia menggunakan tanda kurung tutup, bukan satu. Karena dia merupakan suatu pemerinci. Terus tanda kurung siku. Kalau tadi tanda kurung biasa, kalau sekarang adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain.
Misalnya kita menandai suatu, oh saya mengoreksi tulisan teman saya, jadi menggunakan tanda kurung siku. Oh ini loh yang salah. Nah, ini yang kurang tepat gitu. Terus selanjutnya adalah tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas. Nah, jadi di sini ada penjelasan di dalam penjelasan, istilahnya itu. Nah, seperti ini kan persamaan kedua proses itu, tanda kurung. Perbedaan dibicarakan dalam bab 2. Nah, terus ada penjelasan lagi, bab 2, lihat halaman 35 sampai dengan 38. Ada kurung siku, terus ditutupi tanda kurung biasa, seperti itu. Jadi ada penjelasan di dalam penjelasan. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, pada alamat, dan penanda pada 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Jadi seperti ini contohnya penulisannya, misalnya Jalan Keramat, 3 Romawi, terus miring 10. Nah, terus tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Kalau ini saya rasa kita sering mendengar ya, dia menggunakan kata pengganti mahasiswa atau dan, ini dapat kita menggunakan strip, tanda garis miring seperti itu. Terus tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah yang asli ditulis orang lain. Seperti linguistik, di sini dia nulisnya linguistik. Nah, seharusnya linguistik huruf G-nya itu tidak ganda seperti itu. Terus selanjutnya adalah tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Dia kan, nah sebenarnya dia akan, nah seperti itu. Dia kan bisa bukan, akan, dan sebagainya. Baik, teman-teman, tadi itu materi pada pertemuan 9 dan 10. Nah, tentang penulisan tanda baca. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semuanya, semangat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.